Dan yang ketujuh yang luar biasa adalah hubungan sosial. Jangan anggap sepele, pertemanan itu penting. Dan ternyata salah satu penghasil dopamin yang luar biasa adalah ketika bertemu dengan teman. Sering piknik, ngobrol, itu jangan menganggap sepele. Itu adalah spiritualitas. Spiritualitas itu bukan ngaji aja terus, one day one judge, nggak ngerti yang dibaca. Itu jangan menganggap sepele. Spiritualitas itu menyakup semuanya secara holistik, ya. Jadi spiritualitas itu bukan ngaji di tempat seperti ini, ya. Spiritualitas itu menyangkut semua aspek kehidupan, ya. Harus dibuka, ya. Mulai dibuka, ya. Kalau ada orang yang bilang nyanyi itu haram, ya itu karena belum belajar aja, ya. Dia nggak ngerti. Kalau ada orang bilang musik itu haram, itu karena belum belajar. Dia tuh nggak pernah belajar tentang bunyi. Dikiranya bunyi itu yang menciptakan manusia. Tidak, manusia itu tidak pernah bisa menciptakan apapun. Manusia itu hanya bisa membangkitkan suara-suara dari semesta. Kalau gitar dipetik, itu suara gitar, bukan hasil manusia, tapi itu adalah getaran semesta. Ketika gitar dipetik, maka udara bergetar. Udara bergetar di ruang yang ada di badannya gitar itu hasil semesta itu. Itu suara semesta. Kalau suara semesta, emang suara siapa? Itu karena tolol aja. Dia bilang suara gitar, pada suara gitar, suara semesta. Siapa suara semesta? Piano itu suara semesta, seruling itu suara semesta. Makanya kalau orang sudah tidak senang sama musik, berikutnya pasti keras jiwanya. Ya, orang yang keras jiwanya susah dinasihatin biasanya. Jadi jangan menganggap spiritualitas itu hanya sekedar spiritual, itu sekedar upacara saja. Ya, coba dibangun pemahaman yang lebih universal. Kalau istilah leluhur kita lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Apa itu? Ciri orang yang sudah mendewasa dalam kehidupannya itu, dia itu bisa merasa sebelum terasa. Apa? Merasa sebelum terasa. Ada orang datang ke rumah kita, belum cerita kesusahan, kita sudah bisa merasakan. Kayaknya dia lagi susah, gak usah ditanya, bantu aja. Itu namanya merasa sebelum terasa. Ini sakti nih. Nah, ini kesaktian yang sebenar tuh yang begini. Bukan tidak mempandi golok, bukan bisa belajar, bisa terbang di udara, bukan bisa berjalan di atas air. Itu bukan kesaktian, itu ilmu biasa itu. Ikan aja bisa berenang kok di air. Gak istimewa. Kesaktian yang luar biasa itu. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain sebelum dia cerita. Nah, kalau kita sudah bisa sampai di tingkat itu namanya sudah selaras itu rasanya. Itu namanya harmoni. Nah, kenapa saya tertarik bicara harmoni? Karena ini bagian ini sekarang sudah hilang. Bahkan banyak orang yang melanggar hak asasi manusia, mengambil hak-hak orang lain atas nama agama dan Tuhan. Dan konon kabarnya, menurut sahabat saya yang baru pulang dari Lombok tadi malam, ketika ada pembakaran rumah orang lain yang berbeda keyakinan, kalimat yang diucapkan adalah Allahu Akbar. Kok Allahu Akbar membakar rumah orang? Kok Allahu Akbar merampas hak-hak orang? Kok Allahu Akbar melanggar hak asasi orang? Yang model kayak gini tidak bisa dibiarkan. Itu sudah tingkatan teroris menurut saya. Dan teroris itu sebetulnya cikal bakalnya apa? Intoleransi. Sudah tidak ada harmoni di sini. Tidak ada harmoni. Kalau kita belajar tentang ketuhanan, di Quran dikatakan, Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh semesta raya. Sesungguhnya Tuhan Anda meliputi seluruh manusia. Tuhan kita
bukan hanya tinggal di tubuh kita. Tuhan kita tinggal di seluruh tubuh. Jiwa yang sama yang tinggal di tubuh yang berbeda. Bagaimana kita tidak harmoni? Bagaimana kita tidak merasakan perasaan orang lain? Ini harus kita asah. Dan topik yang kedua yang luar biasa yang harus kita bicarakan hari ini adalah toleransi. Apa toleransi itu? Toleransi itu saling memahami sekaligus saling menghormati perbedaan. Ayo kita camkan dulu. Harmoni berarti keselarasan rasa. Kalau toleransi berarti saling memahami sekaligus saling menghormati. Tidak cukup saling memahami, tetapi ada kelas yang kedua, klaster yang kedua, saling menghormati. Ayo kita tarik dulu sederhana. Kenapa kita diberi rasa cinta? Makanya Gus Dur itu ya, Gus Dur ketika ditanya di gedung DPR itu, di gedung DPR ditanya, Gus, kenapa katanya kalau di Islam itu setiap orang yang doa selalu diawali dengan mari kita panjatkan puji dan syukur. Apa jawab Gus Dur saat itu? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat, ya harus dipanjatkan. Ini adalah humor tingkat tinggi. Tapi kalau kalian cuma tertawa dengan kalimat ini, tidak ada follow up-nya, ya percuma. Karena humor selevel orang-orang berkesadaran itu ada pesan spiritual. Apa maksudnya Gus Dur? Di Quran itu tidak ada mari kita panjatkan puji dan syukur, nggak ada. Yang ada adalah alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nggak pakai panjat pinjit segala. Alhamdulillah ya segala puji milik Allah. Dan itu tidak cukup diucapkan, implementasikan dalam hidupmu. Jangan pengen dihormati ketika memberi, jangan pengen disanjung ketika berbuat baik, karena setiap kebaikanmu sebetulnya bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk dirimu sendiri. Jangan sombong ketika Anda memberi, karena tidak ada pemberian. Bahkan Anda harus sadar dan bersyukur masih ada orang yang mau diberi. Dan kalau tidak ada orang yang mau diberi, tidak ada pemberian. Hargai orang yang mau diberi itu. Kita mentang-mentang memberi, selalu ingin berada pada posisi seakan-akan kita lebih terhormat daripada yang diberi. Padahal sama-sama terhormatnya, sama-sama berkahnya, sama-sama bahagianya. Makanya kalau doa, coba belajar doa yang holistik. Semoga yang diberi dengan yang memberi sama-sama bahagia. Jangan doa itu pakai sepotong-sepotong. Semoga yang diberi bahagia. Sepotong-sepotong. Kalau doa itu jangan cuma buat kelompok Anda aja. Coba belajar doa untuk seluruhnya. Kayak leluhur kita kalau doa Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Kan doa keren kalau gitu. Mohon maaf ya, saya keliling dunia, tidak ada doa menurut saya semulia di Beijing. Jadi kalau di Beijing itu ya, di Tiananmen itu kalau kita mau masuk ke museumnya Mao Zedong, itu ada tulisan besar itu, semoga seluruh makhluk berbahagia. Keren. Jadi jangan salahkan Cina kalau kemudian Cina menguasai dunia. Bukan sekedar ekonomi, teknologi juga dikuasai mereka. Karena doanya sudah bagus dari awalnya. Kayak kalian bikin rumah tangga jatuh cinta. Ya dari awal juga sudah salah kan kata-kata yang digunakan. Jatuh ya jatuh terus. Ganti nanti. Saya naksir sama dia. Kamu jatuh cinta? Bukan, saya lagi bangun cinta. Gitu kan keren, betul nggak? Karena titik awalnya udah bener gitu. Di sininya udah mulai bener. Nah yang kayak gitu-gitu tuh jangan dianggap sepele. Karena pikiranmu, kata-katamu yang diulang-ulang, itulah doamu.